Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunga udah lama nih. Iya nih, rehat dulu Jauh sejenak dia. guys, ya kan. Kebetulan kita sedang merayakan sesuatu, asik merayakan sesuatu. Apa sih kalau boleh tahu merayakan apa sih? Layan apa nih, Dim? 5 tahun anniversary dari Perspektif Football Indonesia. 5 Pencapaian yang tahun. cukup luar biasa ya. Cukup 5 tahun. Berawal ikut dari berkontribusi ngasih apa berita-berita sepak bola ya kan. dari belahan dunia manapun. Yoi, nih kita rencana sih pengen tanya jawab ya sama netizen lah atau followers lah ya. Karena kita udah ngelempar juga kan question box sama di komen juga kan. Thank you banget ya teman-teman Thank you yang banget. udah Yang komen udah banyak bener. banget nih. Banyak Respect. banget. Sampai kita saling-saling juga kan. Iya. Tapi ya karena keterbatasan durasi dan Betul. sebagainya kayaknya kita saring beberapa pertanyaan aja dia. Iya betul banget. Mau langsung dimulai pertanyaannya Langsung nggak sih? aja ya dulu. Langsung aja. Kita mulai aja langsung pertanyaannya dari Eki Syahputra. Nah, Ini pertanyaannya nih asal muasal kita nih ya kan. Asal Pertanyaannya simple sih sebenarnya, bukan simple sih, ini lebih dia pengen tahu kita tuh kayak gimana. Awalnya. Awalnya kan. Kok kalian bisa buat akun ini? Awalnya tuh gimana? Nah, ini menarik nih, kalau awalnya gimana menarik banget sih. oke. Siapa nih yang pengen jelasin? Lu dulu aja dulu, Dim. Lu dulu tapi tambahin, Dim. Ini menarik ya Ki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi presentasi ya. Iya. Menarik ya. Pertama kali. Jadi gini, kita ini satu SMA di sebuah sekolah Sebutin negeri aja SMA 31. SMA yang 31 Jakarta. In Frontero. Frontero. Respect Bapak Ibu, terima kasih sudah meluluskan kami. Terus akhirnya kami sering membicarakan hal-hal sepak bola di kantin setiap pagi, setiap sarapan. Itu pasti kita makan. Iya. Setelan gue biasa kan. Dulu- Susu ultra sama roti. Apa roti apa? Roskin, roti miskin. Kenapa roskin? Roti miskin soalnya. Gitu. Ada sama masalah karena rotinya ya gimana ya? Maksudnya Murah seadanya banget lah. sih, murah banget. Murah banget. Kan Murah yang banget. penting kenyang. perut Yang penting isi. kenyang gitu. Terus akhirnya nah sebenarnya kalau ditarik itu tuh gua sama Rafki satu kelas tuh di kelas 2 Ki gitu ya. Kelas kelas Iya, kelas kelas dua. dua. Gua kelas kalau 11, sama ya. Dungga gue seringnya peminatan. Jadi ada peminatan gitu deh pokoknya gitu. Dan akhirnya gua sama Rafki satu kelas, terus kita ngobrol-ngobrolin bola sama Dungga. Tadi sama sama gua. Arya. Dulu tuh banyak banget lah. Sama ini juga Banyak kita banget. tuh kalau misalnya pulang sekolah Masih di juga E, masih iya. suka banter-banteran tuh. Iya, bentar-bentar itu masih nafsu gue masih ada tuh yang masalah trofi Di luar gitu-gitu kita warteg belum ada sih. sekolah tuh gitu tuh. debat bola sampai urat-uratan, muncrat tuh. Gitu. Terus akhirnya kita lulus SMA, udah akhirnya skip semua nih kontak-kontakan ya skip, tapi gue sama dia enggak sih, sama lu doang. Gitu. Terus akhirnya 2019 Ki ya. Iya, awal 2019 gue sama Rafki kepikiran tuh bikin podcast enggak gitu. Karena di saat itu sebenarnya middle booming sih Ki. Belum yang booming banget. Iya, karena kita Tapi juga kita punya- semua udah dengerin ya. Udah dengerin Iya, podcast. kita referensi kita sama waktu itu kan. Iya, referensinya sama gitu. Dan akhirnya coba yuk gitu. Dan bodohnya 2019 itu tuh gak ada yang bisa ngedit. Nggak ada. Jadi gue nge-tag nih 2 episode, gak diedit. Nggak diedit. Langsung nyambung aja Langsung tuh. nyambung aja. Ngerekamnya pakai HP. Bener-bener pakai HP gitu. Ngomong begini nih. Kalau ngomong begini Ini ganti-gantian. HP lu yang Samsung. Samsung, HP HP lu lu Samsung tuh, Samsung kemarin tuh Samsung Gamebook perkembangannya. udah. Akhirnya kita ada satu kafe yang bisa buat nge-tag podcast dulu, kafe temen gue. Akhirnya kita di sana namanya tuh Perspektif Perspektif Kopi. Kopi namanya. Tempatnya ini. Jadi muncullah. Karena kita udah belajar ngedit apa segala macam, nggak mau capek, nggak mau pusing, namanya kita pakai aja Perspektif. Dan bagus juga kalau Bagus dipikir-pikir. juga nih. Sebenarnya cari aman gak sih? Iya. Kayak contohnya misalkan narasi gue. Iya. gitu. Iya, kayak ini Suka-suka perspektif gue. Perspektif gue, gitu suka-suka gue, gitu. Jadi Saling Dan di berbagi. kafe itu juga enakan bawahnya kafe atasnya studio kita atas kan. studio kita, gitu. Jadi kalau misalkan di profit banget sih waktu itu sih di studio. Iya, udah ada ruangannya. Akhirnya kita take pertama kali itu 14 Juli. Akhirnya kelar editing itu tanggal 16, tanggal 17 upload. Nah, itu tuh episode pertama tuh namanya Ngomongin Madrid gitu. ngomongin Madrid. Nah, akhirnya di situ secara sering berjalannya waktu Dungga hadir. Terus dulu juga ada Lendi, ada Erik, ada banyak, ada Sofi juga ada Sofi. ada Sofi, Nurholis. ada Ada Nurholis. Nurholis, rame. Dulu banyak. Akhirnya sering berjalannya waktu. Nah, Arya muncul ketika kita diundang sama
kampusnya dia ya waktu itu jadi semacam narasumber gitu deh untuk jadi sepak bola. Dia kuliahnya di Universitas di Bandung, UPI. Bandung, gitu di UPI Bandung dia kuliah di sana. Jerman ya, bahasa Jerman. Iya, dia tapi pendidikan bahasa Jerman, bukan sastra Jerman. Dia pendidikan bahasa Jerman. Akhirnya kita diundang. Nah, di situ Arya kayak boleh nih kita hitung-hitung reuni kecil-kecilan ya. Karena dia juga di SMA ngomongin juga di kantin. Jadi akhirnya kita bertiga nge-build, masuklah akhirnya kayak Livardi. Akhirnya Livardi masuk untuk oke nih kita benerin aja nih. Akhirnya jadi sebuah media yang serius gitu, ke jenjang yang lebih serius. Ya udah, akhirnya jalan perspektif dengan sering berjalannya waktu masuk Dungga, Dito. sampai hari ini Dito, terus ya banyak sering berganti sih orang-orangnya gitu. Tapi yang menarik itu perjalanan itunya sih Dim yang bikin IG kita. Oh iya. Gue nge-DM semua orang followers gue, tolong follow dong, satu-satu gue DM. Gila Itu jadi payah banget sih Oh awal-awal. enggak, dulu kita Satu-satu. ini Ki bagi tugas. Ki gue yang edit. Iya. Tapi lu yang itu ya. Iya, gue cari followers, Cari gue bikin followers kontennya. gimana? Itu gue bingung bikin kontennya gitu. Nah, udah akhirnya yang nge-build-nya itu sih setengah mati ya gitu. Karena dulu juga banyak yang lebih hype dan lebih berisi dibandingkan kita. Akhirnya kita memutuskan untuk jadi media yang serius. Terus juga akhirnya ya udah jadilah perspektif sampai 5 tahun ini gitu. Dan kenapa kita mungkin bisa sampai NIF ya kan, NIF yang kelima ya, umur itu umurnya cukup panjang ya karena kita Cukup panjang. temenannya udah lama aja Iya, dari iya. SMA. Itu satu periode presiden itu. Benar, tahun. Bener juga ya. Gitu. Jadi ya kebetulan kita semuanya satu SMA semua kecuali Itu sih yang gampang karena Yang udah gampang. punya bonding dari dulu ya. kecuali ini Farid doang dia gak kelas. Kelas kita di SMA. Dito juga di kelas. Ada Di kelas, iya, Tapi Dito satu SMA. Satu SMA. semua, satu payung. Gue, Rafki, Dungga, Arya ya satu SMA, satu angkatan. Asli gitu. ngomongin SMA, ingat pertama tuh kita semua yang pernah bikin bola tero dulu namanya. Oh iya, dulu ada dulu bola namanya bola tero. tero. Coba dulu di Twitter. Twitter. Nanti kita masuk kali kita itu tuh. Iya, coba bola tero. Bola tero tuh lucu banget. Hampir sih. semua anak-anak kita sih. Masih ada gak tuh akunnya? Pokoknya dulu kalau lu scroll Twitter tuh gue bagian Arsenal tuh gue kali jago Gue Chelsea. dia Chelsea, dia bagian iya, City. Iya. Tetap sebenarnya awal mulai itu dari bola tero itu tahun 2013 2014 ya lupa gue tahun segitu lah. Iya tahun segituan Gitu, lah. karena kita udah lumayan lama lah untuk di media, cuman emang kita nggak terkenal aja gitu. Pokoknya intinya kita ngebikinnya karena dari SMA kita suka debat-debat bola, suka ngomongin Ya. bola. Ya, ini dan ketika udah kuliah gitu ya makin kreatif gitu kan pemikiran, jadi kita bikin. Iya, makin dalam juga kan Iya, buat ngeriset iya. gitu. Udah segala ngobrolnya macam. bikin medianya aja gitu kan. Iya. Gitu guys jadinya guys. Asal muasalnya ya. Oh. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya ya kan. Nih Terima dari kasih ya Ki sebenarnya ya. Ya, Mas Eki makasih, entah Mas Eki, entah Mbak Eki, pokoknya makasih. Namanya Putra, anjing. Eki Syah Putra. Nih ada lagi nih fotonya Patrick sih. Cuma pertanyaannya nggak Patrick nih, iya kan? So Patrick kan Iya, ya iya, terlihat iya, dalam betul. animasinya seperti apa? Iya. Frank Stefan 2409. Frank Stefan 2409. Suka duka selama 5 tahun berdiri apa aja nih? Oh suka dukanya. Oh banyak sih suka duka sih. Banyak. Sukanya pasti kita banyak ya ngerasain perjalanan proses dari 0 sampai sekarang udah lumayan better lah. Belum sebesar media lain tapi kan lumayan konsisten Of course. kita kan. Dukanya itu ngejagain satu pemikiran sih, menurut satu pikiran. Ya. Terus juga karena kan ada banyak kepala di sini kan nyatuin Iya. susah juga kan. Terus juga tempat ya dia bekerja sama banyak platform ya. juga kan Benar. sempet kan. Kita tempat kontrak eksklusif juga sama beberapa platform juga namanya Pogo FM, terus juga Stadio sekarang dulu ya 2023 itu ya, 2023 kontrak eksklusif gitu. Jadi untuk suka dukanya sebenarnya lebih banyak ya sukanya karena udah lah ya. Kalau gue sih lebih banyak sukanya karena gue ngerasa ya ini habit gue dari kecil gitu ya udah dipupuk, cuman eksekusinya aja sekarang jadi perspektif aja gitu. Sebenarnya gini sih, kenapa kita suka dukanya nggak terlalu banyak ya karena kita jalanannya let it go, nggak ada yang Iya. ribet sih, lebih ke nggak ada yang Karena ribet. bener nggak? Karena juga dasarnya konsepnya kita temen juga. Teman, jadi nggak ada yang drama. Iya. Dan Dan kalau drama kayak, lah gitu doang udah. sama ini juga sih kenapa kita juga nggak ada yang suka duka banget karena kita bisa memisahin nih ketika kita ada perspektif kita sebagai profesional. Iya. Di Bukan luar perspektif temenan. kita temenan. Jadi no hard feeling gitu. Kita pun masih temenan banget sama yang dulu pernah di perspektif Iya. sama Iya. Eddie, sama Erik, Erik, sama Oli, Oli, nongkrong bareng sama nongkrong Oli. bareng. Jadi ya ketika di luar perspektif kan hard feeling, begitu di perspektif pun juga kalau misalkan ada kritikan kayak Rafki ngeritik gua atau begitu sebaliknya ataupun Dungga sama segala macam
ya kita saling terima aja karena emang kita juga konsepnya to the point gitu. Maksudnya to the point, kalau emang ada kritikan ya sampaikan aja gitu. Dan itu mungkin ke bawah juga kali ya kalau misalkan kita ganti-gantian balas-balasin komen ya to the point aja gitu. Dan kebetulan juga kita nggak ada drama sih intinya. Iya, nggak ada yang udah aku ini gue mau cabut gitu, nggak ada. Nggak ada. Terus berharap jangan-jangan ya. Iya, Mungkin juga. Gue mau tahan gue ngapain? Kalau emang mau bukan mau cabut Monggo. mau rehat mungkin yang mau hiatus ya silakan. Iya. Karena kan ya tidak kalau emang kesibukannya lebih urgensi gitu kan mau gimana lagi. Jadi ya udah begitu aja, udah jalan aja udah. Jalan aja udah sampai akhirnya kita melebar tuh platformnya ya. Sampai tadi cuma IG doang, akhirnya punya TikTok, punya YouTube. Spotify dulu malah iya, dia. Spotify dulu. Awal kita- Spotify. Kita awal take Spotify dulu. Apa tapi tuh nama buat nguploadnya? Anchor. Anchor dulu, namanya Anchor dulu tuh. Spotify bisa baru ke Instagram, baru Ya, ke Instagram. Oke, YouTube ini paling baru deh. Itu kan paling baru lah, platform paling modernitas dah. Ini nih gitu. Terobosan aja ya kan. Tuh. Wah, Terus suka duka ya. suka dukanya gitu ya, Suka pokoknya duka. kan suka duka gimana pun mau itu 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun dan seterusnya, semoga ya kan dikasih Tapi gue gak terlalu kesehatan. banyak ngerasain up itu suka duka sih, kayak jalan Iya aja sih. Iya. Ya, paling kayak- paling kalau di jalan kehujanan nih, kalau kita Iya dulu-dulu sih. tuh Iya paling sih. gitu aja sih. Ya gak ada yang masalah-masalah berat yang kayak cerita-cerita orang Iya, luar. ada. Gue berantem sama temen gue, gak ada sih Nggak kayak ada. gitu sih. Kayak Gue tiba-tiba pecah bisnis kayak gini, gak ada sih. Ya semoga terus seperti ini Amin, guys, amin, tidak ada dramanya ya kan. Betul. Terus kayak Apalagi nih, apapun Dong? lagi kan ya nikmatin aja lah pokoknya. Betul. Terus dari tadi siapa Frank Stefan. Oh, thank you tuh. Wah, Ya. makasih Thank you banget ya. tuh Mas Patrick. Terus ada lagi nih dari Chris Hadi 86. Siap. Chris Hadi 86. Mas Kris. Mas Chris, dia nanya, pernah ngerasa jenuh gak pers selama 5 tahun? Gue sebenarnya jenuh karena ngomongin bola kadang capek juga sih ya. Tapi Ya. ya balik lagi, sepak bola itu nggak selesai 90 menit ya. Menurutku tuh sepak bola sama politik tuh ada kesamaan begitu, selalu ada aja hal-hal yang nggak terduga gitu. Kok kan hal nggak terduga, anjing. Kok tiba-tiba begini sih, plot twistnya tuh selalu ada. Dan itu yang tadinya gue jenuh kayak malas ngomong bola, Kisurnya dibahasin lagi, bahas ini lagi karena bolanya itu sih yang bikin gak jenuhnya. Kalau gue jenuh karena udah jadi suatu ini kali kerjaan, jadi gue rasa yang udah. Jadi ketika udah di luar itu gue ngerasa kayak udah kayak gue sepak bola, ya balik ke habitat gue lagi. Maksudnya habitat gue, kerjaan gue apa gitu. Oh, gue pernah sih jenuh nonton Chelsea pas Chelsea lagi tolong. Iya, baru gue pengen ngomong. Pasti kalau jenuh tuh di saat jagoannya tuh lagi terpuruk. Gimana jadi gue? Gimana tuh ngikutin olahraga lain tuh serius. Kalau lu kayaknya udah biasa deh. Udah kuat kan tau gue. Pas Chelsea lagi bodoh-bodohnya tuh gue malas tuh. Lo ada jenuhnya gak? Kalau jenuh sih dibilang jenuh season kemarin sih ya. Gue karena bener-bener nggak nonton City secara keseluruhan gitu. Paling beberapa match aja nontoninnya. Karena Bolong-bolong ya? Iya bolong-bolong, drop banget kan hitungannya dari 4 in a row tiba-tiba hancur tuh kayak 3 ya? ngagetin lah. Itu pun 3 juga karena bukan City-nya yang bagus ya. Yang di papan atasnya jadi melunak gitu. Betul. Jadi agak gitu doang sih bosen, walaupun jarang ngobrolin City tapi kan di luar itu kan masih ngobrol sama teman ya agak jenuh juga gitu. Itulah ya kejenuhan kita selama 5 tahun ini kan. Secara nggak langsung sih kita nggak ada jenuhnya berarti kok. Bener iya nggak ada jenuhnya, apalagi hype timnas makin Itu sih salah jadi satu penolong semangat lagi ya. kan. Iya, itu Salah sih. satu penolong tuh. Penolong banget tuh. Ya gitu ya Mas Chris Hadi 86, mantap banget deh. Ini sebenarnya bukan pertanyaan nih ada, tapi lebih ke saran kayaknya sih. Dari Enggi_Corvi, berharap bisa bahas Liga 1, 2, dan 3 di Liga Indonesia kan, agar masyarakat tuh bisa tahu keadaan sepak bolanya. Oke, untuk konten sekarang untuk divisualisasi mungkin masih coming soon ya. Cuman kalau untuk di platform Instagram atau di TikTok, sekarang ada namanya segmen kita namanya Mister Gawang. Nah, Mister Gawang itu emang kita kita sediakan itu untuk konten khusus sepak bola Indonesia. Dulu sebenarnya kita pernah ada ya soal Mister Gawang ya, cuman akhirnya lama redup. Kita mencoba untuk formula baru, akhirnya baru kita tayangin lagi tuh sekarang. Mister Gawang. Nah, itu khusus untuk bahas Liga Indonesia. Itu mencakup semuanya ya, Liga Indonesia yang ntar tiba-tiba misalkan Liga 3 rusuh ya, udah kita beritain juga di Mister Gawang itu gitu. Sebenarnya sih kalau untuk di YouTube-nya kita juga udah beberapa coba Ada persinggungan lah ya. Iya, sama Harus sedikit menyinggung. teman-teman yang lain gitu kan, ada kan mau bareng gitu kan, terus kita lagi godokin soal kreatifnya mungkin gimana, namanya apa, itu juga kita pikirin sih. Ya semoga sebelum Liga dimulai sih ya kita pokoknya udah ada kesana sih, kita mau bahas Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan kebetulan kita juga ngikutin banget Liga Indonesia gitu. Ya terutama Liga 1 ya Iya, kan. Liga 1.
Gitu. Kita ngikutin banget. Makasih Pasti sih banget coming soon sih. Ini coming soon banget. Iya. Ditunggu aja nih Enggi Corvi. Tuh, ditunggu kan. Terus kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada sih. Ini jujur gokil nih kayaknya pertanyaannya nih. Menurut gua gokil nih. Dari Mas Fahri Putra A-nya 3 S belakangnya tuh. Berarti, oh ini. Iya kan? Dia udah 3 tahun nih ngikutin kita. Thank you by the way Mas Fahri. Dari zaman itu Ya berarti kan? kita masih bisa artikel nggak sih itu? Iya, Oh, iya, iya. masih Bisa bisa artikel tuh. Benar. Terus dia nanya kenapa sih awal build konten tuh yang serius dan edukatif, tapi jarang ada jokes atau troll. Dan kenapa bahas hal-hal aneh dan jarang ngikutin tren? Kata dia tuh gitu. Tambahin kali ini nanti di Mei. Iya. Sebenarnya sih kenapa kita nggak mau kita pengen serius, karena pertama kalau misalnya troll ada tempat lain. Ya. Di situ. Hah? Pas nongkrong. Iya pas nongkrong. Iya. Kita pas nongkrong yang nongkrong keceng-cengan, yang lo mungkin Asli kalau nongkrong tuh Iya. parah Gue nggak keceng-cengan. mungkin sih lagi nongkrong tiba-tiba Q tau gak sih Chelsea ini mainnya 4-3-3 gitu kan capek itu- banget. Itu baru tuh, itu waktunya kita, iya bener ya. Waktu kita troll bercanda-canda tuh di situ. Ceng-cengan bolanya di situ. Tapi Asli. kalau untuk di medianya kita nge-troll kita enggak, karena itu media lain. Iya. Terus yang kedua, kenapa kita serius ya, karena pertama emang kita bacanya kayak gitu. Jadi kita juga mau nge-share juga ke teman-teman yang lain. Apa yang kita Apalagi baca, nih benar. dia tahu banget nih pasti nih si Fahri nih. Dulu kita sering bikin konten karosel artikel-artikel. Iya, Karena tuh zamannya artikel kan 3 tahun Iya, lalu. dan kita tuh benar-benar sedalam itu sama sepak bola, biarpun Iya. kita masih milenial berarti itu kan ya. Iya. Iya. Ya tapi emang balik lagi, gue yakin sih nih, kita juga pernah buka perspektif ini kan, kebanyakan followersnya 21 sampai 40 tahun kan, karena emang kita tuh dapetnya tuh di situ, emang pembahasan kita sedalam itu dan seserius itu. Terus kita juga mau ngasih tau ke masyarakat sih, ngasih sebenarnya kan sok pinter kali ini, ya udah gue punya info ini, ya udah kalau Iya. mau ya udah, kalau enggak ya udah. Sebenarnya lebih ke kita nge-recall lagi sih, di mana zaman dulu orang belum ada media untuk membaca pemain ini. Kita akhirnya kita recall dengan cara ya kita bikin artikel tentang pemain yang zaman dulu ini namanya nge-hype, misalnya kayak Milan Baros, kan lu gak banyak tahu tuh mungkin kan tentang Milan Baros tuh gimana sih sebenarnya gitu, Mateja Griezmann, gitu-gitulah misalkan gitu. Pemain-pemain yang Dan- terlupakan nanti. Iya, Casemiro atau underrated. Dan yang pastinya itu sebagai strategi konten kita juga kan, karena Iya. kan Jadi kalau teman-teman- kalian pengen nyari yang Betul. unik, ya nih susah ya kita jadi bukan pelopor juga sih. Bukan Ada pelopor lah kita lah, ada isi tapi- konten seperti itu. Tapi kalau bahas Liga Burkina Faso kita doang sih. Iya. Yang bahas Liga Burkina Faso, Namibia, terus ke Liga-liga- Kapolan Faro. Itu liga-liga tuh. parla itu Iya, kalau anak kita sekarang bilang tuh- liga-liga parla itu. Kita emang dulu bahas kan, terus juga sampai apa ya, pemain-pemain aneh Dim ya. Iya, pemain-pemain Dulu aneh. Anehnya yang lu nggak ngeh, bahkan seaneh itu deh dia deh. Dulu ada yang notice tuh, gue inget banget. Atau banting setirnya tuh ya kan. Gila, aduh gue inget banget ada yang ngomong gini, gila nih ini perspektif kepikiran aja ngebahas Christopher Samba, lu pengen pada Iya, Christopher Samba. Negaranya mana? Aduh gue juga lupa lagi negaranya. Warna biru tuh benderanya. Iya, Lupa gue South sorry. Africa apa ya di mana gitu. Christopher Samba tuh main Blackburn dulu tuh tahun 2008 2009. Nah tuh kita bahas ya, itu khusus buat kalian. Ya selain Christopher Samba, siapa lagi banyak juga lah fun fact dulu, kita juga ada pers Banyak. trivia. Ada kan? press Iya, review dulu nanti. ada press review, benar. Nanti bakal Press hadir ya di Di TikTok. TikTok dengan Gitu. kemasan yang berbeda lah. Dengan kemasan yang berbeda betul. Nah, nanti Arya tuh yang bawain yang Filenya berapa kacamata. puluh sampai berapa ratus tuh ya total ya? Apanya? File trivia. Wah, gitu tuh Banyak. banyak banget. Banyak sih banyak. Karena dulu kita ada segmen namanya Press Today is the Day ya. Iya, Di Today is the Today is Day the itu Day. Rafki yang bikin namanya waktu itu, terus akhirnya gua bikin apa namanya, coba untuk ngegodok desainnya gimana sih biar kreatif gitu. Akhirnya cobalah untuk bikin ya itu pemain-pemain yang lu pada lupa. Kita bahas aja dah. Lah iya. Jadi gitu bikin kalian lah. Iya. Oh dia masih hidup ya Ah, gitu ah. kan. Oh dia masih ada jadi ini sekarang jadi sekarang, pelatih gitu. jadi apa gitu kan. Nah, jadi ya kalau untuk apa namanya, untuk serius atau notrol ya tadi Rafki bilang, kita juga udah nongkrong udah nggak troll soalnya udah ada ngomongin hal yang konyol deh, nggak layak tayang deh pokoknya. Makan sensitif sih maksudnya. Sensitif gitu. Terus kedua, kalau gue pribadi ya, ini kalau gue poin pribadi gue lebih ke basic gue sih, basic keluarga aja kalau gue baca gitu-gitu. Jadi gue suka aja tuh hal-hal yang kayak yang edukatif atau enggak apapun itu. Tapi tetap butuh yang lucu-lucuan juga lah masa hidup gue. Iya. Seserius selalu di Ayunda kan nggak juga. Makanya section komen kita pasti
ada bercandanya Iya, tuh. kayak gitu. Ya kalau teman-teman mau cari yang ngetro-ngetro bisa tempat lain. Tempat lain, Ya, gitu memang nggak apa-apa. Job desk-nya ngetro-ngetro. Dan kita juga nggak nyalain mereka bikin yang ngatur kita nggak nyalain mereka. Itu ya itu Itu hak mereka itu juga. hiburan. Kita juga suka nge-share Iya. kok satu sama lain. Misalkan Iya. akun apa kita share tuh. Ini lagi konyol troll nih, konyol nih, gitu. konyol. Dan kita juga nge-follow. Kita juga nggak follow. Tapi akun pribadi sama akun perspektif juga follow Iya, gitu. jadi udah ada porsinya masing-masing. Ada porsi masing-masing dan yang penting tahu visinya aja sih mau ngapain Iya, gitu. Betul. Pokoknya thank you banget deh buat Mas Fahri udah ngikutin kita terus ya kan. Pokoknya jangan sampai ya kalau memang kita ada wah ini bahasannya ini segala macam Bisa dikoreksi kok. ya diskusi aja. Betul. Gitu. Lanjut aja nih pertanyaan berikutnya banyak juga ya. Lumayan nih. Lumayan. Yang nanya wah nih Vera Ranza 21. Ini Zanya juga 3 sama kayak Mas Fahri nih. A-nya dong yang 3 dong, bukan Oh Z. iya A-nya yang 3 sorry. A-nya yang 3. Wih, 3A-nya. Kalau off air masih suka ngomongin bola nggak pers, terus ngikutin olahraga lain nggak? Nah, Sebenarnya kita kalau off air juga kadang suka ngomongin bola kan, tapi Iya. tergantung kita satu teman lagi kan yang orang gila bola juga Ya, tuh. bukan OGB, orang gila orang bola gila. sih, orang gila Madrid. orang Real Madrid OGM. Nggak ngerti bola juga sebenarnya, Iya. capek juga. Jadi kalau Madrid dari SMA lagi kagak berubah kalau pikir-pikir. 10 tahun kita ngobrol sama beliau, kalau ada dia kita pasti ngobrol Pasti bola. ngobrol bola. Iya. Kalau misalkan nggak ada topik-topik banget yang harus diobrolin, ya kita juga ngomongin bola terus sih. Pokoknya si dia itu pernah gue tanya tuh soal waktu SMA pemain Madrid nomor 7 sebelum tahu siapa Robben. Si Kapten Madrid siapa dulu? Robben. banyak. Ya dan kita juga ya nggak selalu ngomongin bola. Iya. Kita juga sering ngomongin politik, Ngomongin politik. ngomongin keadaan-keadaan. Ya kayak orang nongkrong pada umumnya aja, ngomongin agama, kayak gitu-gitu aja. Pokoknya makin larut makin aneh Ah, ngobrolnya tuh, makin larut makin Ada sih part bolanya ada. Ada. Cuman kalau maksudnya kayak gua sama Raffi kurang lebih interest sama kayak politik sama sepak bola gitu atau enggak geografi Iya, atau geografi, apa kayak gitu-gitu. Kalau ikut olahraga lain, gue NBA sih paling ya. Oh dia berdua maestro F1. F1. Tapi uniknya nih olahraga dulu pas lagi perspektif baru. Oh iya, ini fun fact. Kita dulu pas baru mulai bola, jadi ceritanya tuh, gue dulu sama Dimas ngikutin badminton. Ya. Ngikutin. Enggak, kita sebenarnya kita ngikutin dari kecil. Dari Cuma kita, SMA. kita Iya. baru ketemu nih ternyata gue baru Iya. tahu kocak banget. Selama ini baru tahu gue Raffi ngikutin badminton juga. Ya, akhirnya kita bikin podcast juga badminton. Itu era Minions ya. Ada yang dengerin. Ada. yang dengerin. Oh. Kagak jadi udah. banyak yang dengerin banyak. Lu bayangin Hendra Setiawan sama Hasan juara dunia 1 ya denger. Iya, satu dah. Kayaknya ngomongin bola aja deh, Dim. Iya. Kagak usah. Itu Iya. badminton, gue badminton sama NBA sih paling ya. Kalau gua Yang bener-bener Tapi seserius gua- itu Kalau ya. sport kayaknya nggak jauh beda deh, F1, biliar. Iya, gue F1, itu aja. biliar, bulu tangkis, tenis gue. Paling Tenis. UFC kalau agak Kalau random gua ya, diurutin nih, UFC juga nggak terlalu. Kalau gue diurutin ini bola, tenis, badminton, F1. Kalau gue, Badminton ditukar sama F1. kalau gue paling nomor 1 bola, kedua NBA sih gue sekarang lagi gila. NBA sama IBL sih, basket gue lagi demen-demennya sama itu badminton. Karena dua gini, F1 dong ya Bola pasti. F1. Karena gini ya, gue bukannya apa nih, cuma maksudnya gini, kalau misalkan kita ngomongin sepak bola 90 menit juga nih, udah nge-tag ini nih, terus kita ngomongin lagi nih, lanjut. Mumet ya. Mumet satu, terus kedua kita nggak akan kemana-mana sih kualitas obrolan kita nanti ke depannya, karena kayak misalkan nanti mungkin Dungga mau nanya nih, gue mau ikutin olahraga baru nih, apa ya misalnya gitu. Tenis sih gue pengen Tenis ikutin. gitu, misalkan kan kita bisa sharing-sharing nih gitu, atau enggak gue F1 sih lu berdua sering kan F1. Iya F1 gue tenis sekarang gara-gara ada Wimbledon kan soalnya gitu, jadi sebenarnya lebih coba untuk ngobrolin hal yang lain di luar sepak bola, dan ya kita juga ngikutin olahraga yang lain. Permasalahannya cuma satu, emang kagak ada yang dengerin aja. Kita jujur sih kita mau bahas olahraga yang lain juga gitu. Maksudnya misalkan perspektif football kita take-nya 30 menit gitu. 5 menit, 10 menit terakhir nih kita ngomongin olahraga lain tapi cepetin aja. Kita mau sebenarnya. Cuman ada yang denger apa enggak? Iya, Gitu. Ada yang nonton apa Ntar enggak? nggak sampai akhir kan? Kita nggak sampai akhir Ntar ada gitu. komen, tapi perspektif football bahas olahraga Oh, lain. Ya, Nah, itu tapi salah football, lagi gitu. ah. Jadi ya kita bisa mungkin untuk bisa menyesuaikan aja sih. Gitu. Tetap kalau ngikutin olahraga lain laki-laki lah ya, nggak mungkin satu olahraga aja gitu Iya. yang ngikutin. Wajar. Lu masih pengen main padel gak lo? Udah enggak lagi. Jujur gue main padel dari tahun 2021 sama dia pengen main. Ah, Sekarang karena- hype banget, sampai karena- aku dipajakin tuh. Iya karena sering lihat
ya driver F1 kalau lagi rehatnya mereka tuh Main padel. main padel itu. Gitu. Jadi ya udah kayak menarik nih. Oh, luar negeri berarti dia hype duluan ya sebenarnya. Udah. Nggak sih, Oh iya kan ini di Dubai pertama kali. Turnamen gedenya itu Dubai. Enggak sih, kalau gue jujur aja Ya, sih. ya seringnya di Dubai bener Kalau gue sih jujur aja ya, main padel tertarik gara-gara liat Pevita Pearce sih kalau gue liat. Nah, itu sama. Itu Terus saya nggak pertama mau kali, traffic. gue inget banget nih Sen. Tuh kan, Pevita main ayo dia main nih. Ayo main. Dulu cuma ada di Cilandak. Gue Iya. jadi di Jakarta cuma ada di Cilandak tuh. Cuma ada satu ya, Satu, sekarang udah satu banyak lapangan banget tuh di di Cilandak. Sekarang dia udah kayak Sekarang di udah seluruh kayak Jakarta lapangan sih. futsal zaman Bener. dulu tuh. Ya, di next SMA. time gue malah mau coba satu lagi sih olahraga. Lu tau curling nggak? Nggak tahu. Yang digosok-gosok. Oh tahu Nah, gue. pertanyaan gue itu kayak gimana? Tahu. Dulu Gue pengen ikutin curling. Rafki ada nggak ya pas kita ngajak pengen main dodgeball? Oh itu. Itu olahraga orang kaya katanya kan. Nggak tahu gue dodgeball. Dodgeball. Lalu tadi tuh DODGE ball. Itu olahraga dari Belanda apa dari mana tuh? Gila, Jadi cuma gila. nimpuk doang tapi mahal tuh olahraga. Iya. Gitu, kriket mau ikutin kriket. Gitu sih. Pokoknya apapun pasti laki-laki gitulah. Apalagi kalau sekarang banyak hype-nya tuh. Entah itu tenis. Lari juga lagi. Lari ya kan. David Goggins guys. Pokoknya banyak nih pokoknya ya kan. Tapi intermezzo dikit ya. Selain olahraga lu ada lagi nggak yang lu maksudnya selain Ketertarikan gitu ya. Iya, Oh, ketertarikan. banyak lah Banyak sih. film. Di film sih. Tapi bener rata-rata ya kita gitu juga pasti. Politik kalau ya pasti, ngobrol. Politik hukum udah tuh. politik sosial politik dan hukum terus Gitu. ya apalagi paling ya Normal lah. normal aja paling ceng-cengan tapi Da- nggak da- gitu yang ini ya nggak yang Iya. ngomongin terlalu kutu buku banget Iya, enggak kita tuh untuk kita kan jarang ngomongin orang loh, jarang Iya, banget. kita jarang jarang ngomongin orang. Untuk situ dan maksudnya yang ngegibak itu malah kagak doyan nih. tapi ternyata kalau kata teman-teman kampus gua beberapa teman kampus gua ternyata ini kita terhitung anak kayak anak kutu buku tapi nongkrong aja. Oh. Itu beruntungnya ya. Iya, kayak maksudnya kayak kita ngobrol ini banyak gitu. Dia kalau lo ngomong gitu tuh, guru-guru SMA kita kesel tuh. Iya. Kenapa kutu buku? Butuh buku apaan lo? Kalau Aib tidur di kelas. Kenapa degradasi? Coba gue inget banget. Ini karena gue beda kelas ya. Zaman lu berdua kelas 11 tuh. Pasti ada nih. Weh, lu di peringkat kelas liga lo. Udah peringkat berapa lo? Dia kelasnya dia nih kelas 11 kalau ngobrolin lo ranking 1 2 tuh pakai peringkat. Iya. Yang calon-calon terdegradasi. Iya, Itu gue mereka tuh kayak gitu Sunderland. kelasnya. Gue Sunderland. Itu di era berarti tahun 2014. Coba kalian perhatiin Premier League tuh di 2014. Oh, enggak. Mereka punya sebutan masing-masing tuh buat dirinya mereka tuh. Habis bagi rapot, lu orang berapa? Norwich, gue bilang Norwich gue. Jadi kalau selamat dari degradasi itu mereka pada seneng dulu. Ada teman kita namanya Buluk juga ya, Buluk. Buluk gitu. bener. Pakai lah. Ya pakai. Aduh, banyak banget Jadi deh. kita ngomongnya udah klub bola di situ kita udah tahu Lucu, kita lucu, peringkat lucu, berapa di lucu. kelas gitu. Gue Norwich gitu, udah pada ketawa aja udah. Bener. Terus cuma sebutan kelasnya mereka doang tuh dulu Iya. di zaman sekolah. Bener lagi. Terus gue selain itu main FIFA sih, main game ya udah. Main Iya, game. Enggak, gue gue main game paling Mobile Legend ya. Iya, Mobile Main Legends. game FM doang gua. Iya, FM udah. FM doang gue main Gue game. malah nggak Ya pokoknya itu kayak laki-laki pada umumnya sih. Iya. Gitu laki-laki pada umumnya yang cuma nggak terkenal aja. Iya. 2 kali ya gue ngomongin di episode ini. Laki-laki pada umumnya tapi nggak terkenal aja. Iya. Mungkin belum dikasih terkenal kali. Nanti lah, amin lah, nanti lah. Enggak, tapi kalau gue pribadi gue pengen malah perspektifnya dulu karena kalau misalnya Iyalah. perspektifnya udah terkenal ya kita ya otomatis kan ikut juga. Gue juga dulu. Kayak gitu gua. Gue pernah kan gue sering naik Transjakarta kan. Ya lo tau lah kalau naik Transjakarta di waktu maghrib kan dapat duduk tuh. Ya. Gue diri ya kan, diri. Nah gue tuh kan pakai headset kan dengan YouTube. Nah dia kan, pala gue depannya kan. Gue ngeliat tuh di kiri gue udah buka perspektif waktu itu tuh. Oh, lagi buka IG? Iya, lagi buka itu Mantap. dia lagi perspektif berarti di lock ke bawah lagi. Ih anjing. Gue kayak mental masa sebentar ya. Ini Tapi gue. jadi tapi udah dia sejauh. Sebentar gue seneng. Gue pernah cerita ini ke lu sebelum ngetek waktu itu. Yang gue naik Gojek dari Ojek, kantor. Ojek, iya. Gue narik Gojek tadi. Gue naik ojek dari kantor terus tiba-tiba tanya, "Mas, biasanya kalau misalkan pulang ngapain, Mas?" Ya ada yang dikerjain lagi misalnya ini media bola gitu. "Oh, saya juga suka tuh sepak bola gitu." "Emang biasanya apa?" "Ikutinnya," gue bilang gitu kan. Di motor tuh kan biasanya orang iya aja. Gue begini soalnya siapa tahu ada nama perspektif Iya. kan. Sebutin tuh ini pas yang pokoknya kedua terakhir aja. Ada perspektif football, Mas, dalam hati gue. Ini lu lagi boncengin orang ini. Lu lagi boncengin orang ini. Gue lebih seneng brandnya sih dibanding gue Iya, pribadi benar-benar. sih. Gitu kan. Itu kan suatu kebanggaan ya. Suatu kebanggaan. Bukan Jadi- kebanggaan sih, kepuasan tuh. Kalau gue orang yang gak tau malu, biasanya tuh bang. Kalau gue orang yang gak tau malu, cuman masalahnya kayak, oh gitu, bagus bang kontennya. Iya, saya suka sih gitu. Oh yaudah bang, iya gitu. Dalam hati gue kan Jadi gue. semangat kan kontennya. Jadi semangat kontennya gitu sih kalau gue. Itu sih, itu achievement sih, itu achievement. Achievement, bener achievement. Tapi enggak, tar lu. Kenapa lu maksudnya lu memilih untuk ngikutin olahraga lain selain sepak bola?
Kalau gue jujur karena gue emang pertama bisa dulu gue SD suka main basket kan, jadi gue tertarik juga sama basket. Terus kalau misalkan yang kedua tuh karena gue pengen tahu sih industri di olahraga itu kayak gimana sih bentukannya. Basket itu kan entertain banget kan, lu baru masuk turun dari bis tunnelnya aja outfit lu aja dikasih lihat kan. Terus kalau badminton ya relate, bokap gue suka banget main badminton, Indonesia jago, makanya gue suka ngulik lah badminton sama basket gitu. Kalau lu Evan nggak bro? Kalau gue Evan pertama nih karena itu olahraga menurut gue seru sih. Gue malah MotoGP agak inian nih walaupun sama-sama Balapan. Iya sama-sama balapan gitu. Karena F1 tuh bener-bener mungkin eranya juga semakin ini. Kalau MotoGP itu masih konvensional juga kan, yang masih pakai papan. Jadi kayak dari mata tuh kurang eye-catching aja walaupun sama-sama seru. Gue ingat di motor. Kamu Evan tuh gimana sih gitu? Nah, Evan tuh gini, sumpah. gini dong, gini. Oh gitu. Tuh gue ngikutin Evan, dia lebih jago. Iya, sekarang dia jago banget. Dia nguliknya gila dia Evan. Gue sampai kayak ngerti dong ini kenapa sih dong begini-gini. Oh Sumpah, ini seru-seru. gini. Ya, gue kalau olahraga lain gue ikutin karena lu tahu kan gue nggak nonton kartun. Ini menariknya Dimas kan itu Ki, karena nggak boleh nonton kartun. Iya. Kalau lo kan tetap ngikutin olahraga. Gue tahu kartun juga Gue nonton. udah nonton anime One Piece gitu-gitu ya. Gue tahu Naruto tuh yang si Dia Puden. juga kagak main ML gitu-gitu ya. Doraemon, Nobita gue tahu, tapi gue gak pernah nonton. Iya, Karena iya. emang gue gak diboleh, jadi akhirnya pelampiasannya ya gue harus nonton olahraga gitu. Jadi ya udah nonton olahraga, ada pilihan terakhir dari hidup gue aja udah. Mantap. Jadi ketika udah ngomongin di SD ngomongin Naruto gitu, gue roaming. Apaan nih? Gue gak ngerti. Kagak paham gue Doraemon, Shinchan. Paham tuh. Mantap lah, pokoknya gitu Mas Feranza. Masih pertanyaan gitu ya? Masih yang Anjir, tadi. panjang Makanya gue juga ikut, nih. ikut nanya lah kenapa lo Oh, ikutin olahraga lain iya. gitu selain sepak bola. Thank you banget loh. Karena kalau kalian sebenarnya pengen nanya-nanya juga bisa sih sebenarnya. Cuma kan agak masuk akal loh. Misalkan postingannya Indonesia, kalian nanya, nanti prediksi dong, ini siapa yang menang kan masuk akal. Iya. Benar, itu kagak masuk akal kalau sampai gitu. Agak udah lari jauh banget tuh dari konteks gitu kan. Tuh. Gitu Mas Feranza. Makasih banget ya udah ditanya nih. Sorry dong, gue potong sebelum pertanyaan berikutnya. Sampai tahu kan ada dari platform lain gitu kan, ada Iya. ada suka basket, ada suka F1, Iya. ada yang suka nih. Kalau lu punya bidang mau undang kita boleh banget deh. Ayo. Boleh banget, sumpah. Aku sih Hayu. Gue yakin kita gak bakal kalah. Gue Iya. yakin, maksudnya bukan gak bakal kalah dan Bisa lah. bisa lah ngobrol panjang ngomongin basket, F1 atau badminton bisa lah. Walaupun kita mostly pasti nontonnya bola ya, karena Iya. ya dari Iya, perspektif iya, football iya, gitu. Football. Terus terakhir nih ya kan. Nih Mas Jordian skor 3 kali, nya juga 3 nih. Tanggapan Minpers tentang pembelian pemain yang sudah habis atau di masa prime-nya. Di sisa, sorry, yang sudah habis nih atau di sisa masa prime-nya. Ini berarti kayak konteksnya buat 31 nih. Apa Nah iya nih. Buat Dia tiga- nggak ntar dulu. Kalian nih sepakat pemain masanya habis atau udah di sisa prime-nya itu di umur berapa? Kalau dari kalian nih. Kalau gue tergantung posisi. Menyepakatinya. Kalau gue tergantung posisi sih. Kalau striker menurut gue malah 30 ke atas bisa lebih galak sih. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk back kayaknya di umur 34 udah selesai sih. 33 34 tuh prime-nya dia udah habis sih kalau gue. sebenarnya nih kalau abis juga ini juga sih. Tapi kalau kiper 40 tuh ada tuh. Masih prime tuh Buffon sampai 38. Kipernya Fluminense apa mana tuh kemarin namanya? Oh iya, 44. Siapa sih namanya gue lupa di perspektif Fluminense Bahas. kan? Iya Fluminense bener di perspektif Bahas. Gua sebenarnya kalau misalkan prime itu gimana jelasinnya? Sekarang tuh nggak terlalu tentang umur gitu. Iya. Van Basten aja 28 tahun pensiun. Prime itu gimana dia bisa cekatan atau dia sadar akan kapasitasnya dia di waktu yang tepat. Makanya kalau menurut gua mungkin maksudnya dia gini kali ya, udah tua kali ya. Iya, mungkin yang Harusnya tua deh. kali ya. Mungkin, iya. Kalau itu. feeling karena kalau prime itu kan gimana? Eden Hazard tuh prime di Chelsea gitu kan. Ya sama kayak Sterling, prime di City. Di Soalnya City, Liverpool. iya. Emang bener sih. Sterling, di City golin mulu dia. Di Chelsea sisaan, di gua ampas doang. Ya, berarti kan kayak gitu kan. Padahal tadi masih 29 30 ya. 94 ya kayaknya. Berarti Iya, 31. 31 masih lumayan tuh. Iya, harusnya nggak semandek itu sih. Menurut gue sih ini kayaknya umur sih ya. Ya, Mungkin mungkin Kan nih, umur. kalau lebih pertanyaan kayak gini nih lebih seringnya soalnya kayak malah di liga-liga kita. Makanya tadi tahu. gua jawabnya langsung ke pemain tua gini tergantung tuh. posisi. Kalau gua makanya gua tadi jawabnya. gua ngerasanya deh kayak konteksnya buat pembelian di Liga 1 nih. Iya, Karena kalau kayaknya misalkan tanggapan Minpers tentang pembelian pemain yang sudah habis di sisa masa prime apaan gitu Iya, kemana? apa nih? Phil coba ya Jordi kita Iya. satu konteks ke Liga 1 dulu aja kali ya. Karena Iya. kan emang sekarang lagi banyak nih ada Jordi Amat yang Jordi ngambil Amat yang satu. terus. Atau enggak ke liga lain deh.
atau enggak ke mana sih? Sekarang dulu kalau yang tua-tua kan ke India tuh sempet ya. Iya. India, sempat juga ke Australia, terus juga ke Cina gitu kan, Jepang. MLS deh tuh. MLS benar. MLS deh. Arab lah sekarang tua-tua. Arab. Nah, Tapi Arab juga. sekarang lagi peran-peran. Iya Tapi sih. mereka juga kompeten gitu di Iya, liganya. MLS sih, Jadi Iya, bingung. MLS. Buat kayak gitu menurut gue hal yang wajar sih. Karena pertama mereka nggak bisa ngikutin ritme yang ada di liga tersebut. Misalkan gue Ya. ambil contoh Eden Hazard ketika balik dari Real Madrid mau ke Liga Inggris lagi, gue rasa udah nggak bisa karena kan Ya. betapa cepatnya Liga Inggris dan betapa kerasnya Liga Inggris kan pasti dia nggak bisa ngikutin Temponya. temponya dan itu bisa mempengaruhi ke fisiknya sama ke mentalnya juga. Jadi dia mendingan dia cari tempat yang bisa bermain dengan nyaman lah. Ya, benar-benar nih. Inilah gue ambil contoh Kevin De Bruyne deh yang paling Ya. gampang. Udah 3-3, 3-4. 3-3. Ya segitu Itu kan berarti. udah kakinya itu kan bekas operasian semua Iya. kan hamstring dan dia kalau misalkan mau ngikutin di Premier League lagi yang ada Yang ada karir ini tamat. Iya dan Saat itu juga. karir dia malah dia Tamat kok itu. dijeleknya sih gitu Iya. sih. Kok dia pernah dijeleknya ya akhirnya dia pindah ke liga yang dalam tanda kutip temponya tuh di bawah Iya, Liga Inggris. tidak kayak bermain Napoli cepat banget, kan, benar. nggak cepet Iya. banget. Permainan individunya kurang kompetitif lah mungkin, permainan secara individunya kurang otot kayak gitu kan. Enggak, Italia kan dibandingkan Premier League kan lebih cepetan Premier League kemana-mana. Terus kalau tarik ke Jordi Amat ke yang ke Liga, gue rasa di pemain diaspora nanti juga endingnya bakal berlabuh tim-tim Indonesia. Menurut gue itu hal yang wajar. Misalnya Kevin Verdon umur 33. Iya, ya pasti dia mau Pilihan, farming kan. ya, Iya, dan- pilihan yang baik juga sih. Iya, gue Calvin Verdon sampai Celtics di 10 tahun lalu udah umur 34 ya berarti dia. Enggak, Sporting dong 37. Enggak sorry, Messi Lakers. Oh iya, 35 lah. Misalkan 35, 10 tahun 35. lagi gitu kan. Messi Lakers udah umur 30-an lebih, udah ada klub ya. Gue rasa Indonesia waktu itu pertama itu baik buat ngebantu Pemain muda Pengembangan, ya, kasih pengembangan pengalaman. muda. maksimalin potensi gitu kan. Terus yang kedua buat ngebuat liga ini standarnya juga semakin lebih baik gitu. Jadi kualitas yang kita buat nonton itu juga tinggi gitu. Jadi antusias masyarakat juga buat nonton liga Indonesia juga tinggi. Ya, betul. Gue sebenarnya jujur aja gue menyayangkan Rafael Strike sebenarnya, Iya. tapi Iya. ya balik lagi daripada dia nggak punya klub sampai mati mendingan main di Liga 1. Dan gue berharap Rafael Strike juga bisa ngebuktiin dirinya. Oke, gue biarpun gue main di Dewa United di Liga 1, gue bakal tunjukin kualitas Eropa gue kayak gimana. Ya berharap Sampai- gue kayak Lili Pali sih nasibnya. Main Liga 1 masih bisa abroad, balik lagi. Dan gue berharap juga dia di sini ya dia nunjukin kapasitas sebagai striker, dia bisa top skor Liga Indonesia Ya. gitu kan. Apalagi Dewa lini tengahnya. Minimal kompetitif lah di era Iya, top score kan. betul. Karena saingannya dia di Dewa juga agak susah sih. Siapa Alex Martin Alex ya? Martin. Gitu. Terus itu ya sebenarnya. Iya. Gue ngomong Liga 1 tapi ntar agak bingung kan Iya. kalau ngomongin sih. Ini kita di umur berapa dulu nih nanya? Karena benar-benar lebar sih ini. kalau misalkan yang ke MLS itu gampang juga. Pertama lu temannya Messi, Iya. kedua lu ketemu Messi, pro pas Kedua lu fans Messi, Heeh. ketiga lu pengen ketemu Messi. Messi aja udah. Terus sama kalau misalkan ke MLS itu kan ternyata tuh MLS itu gajinya gede juga. Iya. Terus yang kedua, siapa sih orang nggak mau tinggal di Amerika ngerasain hidup Benar. di Amerika? Las Vegas. Ada daya tariknya. Lu bayangin waktu itu Miami Heat lawan siapa gitu? Liga lagi main NBA. Ada konten kreator basket Indonesia. Namanya Rocky Padilla. Messi waktu itu belum di-announce. Messi baru di-announce beberapa jam, tapi dia udah punya jersey-nya. Dia datang situ rame, dia tiba-tiba jadi artis, banyak yang foto sama dia. Artinya menurut gua orang-orang yang udah tua pun kalau misalkan bisa apa ya, berkata kalau kayak Messi, Suarez gitu kan punya nama besar kan yang bisa membawa hype atau enggak animo tentang sepak bola itu sendiri di negara itu bisa semakin Legasi terkenal dalam gitu. sepak bolanya jelas ya. Iya, dia ya bisa bring the wave. Maksudnya dia bisa ngebawa alurnya ke sana orang yang buat nonton si MLS gitu. Jadi kalau untuk ini pertanyaan terlalu general juga ya. Jadi bingung juga mau ngejawabnya, tapi ya kita untuk analogi aja lah. kurang dikerucutkan. Tapi kalau untuk Indonesia gue setuju aja sih, nggak masalah. Kayak Jordi Amat, Udah Musa kenyang Lagi. jagain Ronaldo Messi Siapapun. Kita sekarang ngomong back tua nih, Nick Kuipers di Persib Bandung. Juara. Nunjukin kualitasnya tuh. Iya. Wah, Gila, beberapa kali punya momentum untuk bantuin Persib raih poin gitu kan, raih poin penuh. Dia ada Den Haag tuh. Si siapa dulu nonton dia tuh si Kuipers. kayak Banggam semua 40 tahun masih bocor. Skor kalau nggak salah ISL waktu itu kan. Dia debutnya di umur 35 di Sriwijaya tuh. Jadi Santai ya aja, masalah sih nggak ada kalau masalah. Kalau di liga kita ya. Iya, kalau di liga Gitu. kita. Di Cuma kalau- liga lain mungkin yang tadi Rafki bilang Yang kan, bisa. nyari kenyamanan. Yang bisa kayak gitu cuma Thiago Silva waktu itu kan dari PSG ke Chelsea. Ya. Umur 36 kalau nggak salah, 34, 35. 84 jaga Silva. Masih Itu dari tim 2002 besar ke kan, tim 2022 besar kan. tuh ya. 2022 ya berarti umur 38. Iya 38 dia ke Chelsea. Tim besar ke tim besar tuh. Jarang soalnya kan kalau di Eropa tuh kita dari taruh kita
usia udah 35 tahun up gitu kan. Tiga Silva Champions di 36 37. Bener. Pindah ke klub yang sama-sama besarnya gitu, sama-sama punya sejarah, itu agak susah tuh biasanya. Karena kan lebih mendingan naikin akademi kan, ketimbang beli betul. pemain yang udah habis masa prime-nya. Tapi thanks deh Mas Jordi. Nah, karena udah ditanyain kan seputar masa prime dan segala macamnya. Ya. Cukup kali dong ya, udah banyak Cukup banget kali ya. ya kalau ini bisa nyampe sejam lebih kalau di inian nih. Jujur itu, kita tapi itu ngobrol yang terus. pertanyaan pertama itu kita ceritanya singkat ini sebenarnya. Dihitung singkat sebenarnya. Cuman banyak banget deh ceritanya. Kalau awalnya gimana tadi pertanyaan pertama itu kita udah satu sekolah aja udah. Iya, Itu awalnya. Satu sekolah jadi Benang untuk merahnya tuh. untuk chemistry-nya ya udah tahu isi otaknya masing-masing sih mau ngomong apa. Betul. Gitu. Jadi makasih banget buat para followers yang udah doain. Thank you. Yang nanya-nanya, terus semoga doa baiknya juga datang ke kalian. Amin. Apapun yang kalian impikan segera terwujud. Terus tapi tadi ada ini aja sih. Dia bilang apapun ujiannya pokoknya jangan pernah menyerah lah. Gue tadi tuh lihat tuh. Oh iya. Pokoknya ada tuh tadi akunnya siapa lah namanya. Pokoknya apapun ujiannya jangan pernah menyerah. Tuh maksudnya kalian juga harus seperti itu guys. Keep Kita kan fighting. 5 tahun berdiri kan, ya kalau ngomongin suka duka kan semua orang punya suka dukanya kan. Jadi kalian tetap terus semangat gitu. Ya siapa tahu. Kemarin thank you juga buat ada namanya si bola_id ngucapin di kolom komen. Gue sebenarnya baca komennya juga kaget juga gue. Jadi si bola_id ini ngomong selamat pers, selamat ulang tahun maksudnya. Semoga makin solid dan informasinya makin valid dan menarik. Rumor bukan sorry itu. Gimana nih gue nyalin? Oh ya happy birthday pers. Salah satu media menjadi inspirasi buat si bola. Terima kasih ya. Ya. Sudah menjadikan kita salah satu Jangan bilang baik-baiknya aja. Ya, baik-baiknya aja lah. Baik-baiknya. Kalau nggak baik sebenarnya banyak juga ya. Iya nongkrong bareng aja deh biar tahu. Terus Agak. jangan lupa juga kalian follow kita di TikTok, terus iya. di X. Tapi X kita masih X, ini iya, nggak lagi X ya kita mau mundurkan diri dari X. kayaknya menyerah deh, kena suspend tiba-tiba. Suspend, Iya. nggak ngapa-ngapain. Di Nggak Facebook ngapa-ngapain. itu ya fanpage kayak nggak tahu itu fanpage dari konekan perspektif email aja langsung jadinya. Oh, kalau itu cuma dari konek. Ya intinya kalau di Konek Facebook kita email. sebenarnya memang nggak punya ya. Nggak punya. Misalkan Kalau ada di fanpage Facebook kita bikin tiba-tiba komunitas juga nggak mengatasnamakan punya. gitu kan, mengatasnamakan join grup member bayar Ah, sekian. itu Nah, nggak itu ada tuh. perspektif tidak Bukan. buat itu gitu. Nggak ada. Kalau kita Langsung lapor ke polisi aja tuh kalau gitu. itu kalau itu yang Facebook kita ke share kayak Reels atau segala macam itu paling cuma ini doang gara-gara dari Gmail atau Iya, dari Yahoo. jadi hitungannya saling ya sinkron ya, saling sinkron. Yahoo nggak tuh? Pokoknya kalau untuk yang Zaman seperti dulu itu nggak banget. ada. Kita cuma punya sosial media cuma berarti diaktif sekarang ya di Instagram sama di TikTok. Dan ini YouTube nih. Dan YouTube ya kan. Jadi kalian jangan lupa terus tontonin konten YouTube kita. Terus jangan malu buat ngomong. Buat Kita nggak tanya sakit aja. hati kok kalau kalian ngomong, alah lo so tau lo kulit. Enggak, kita nggak bakal sakit apa-apa. hati. Nggak bakal sakit apa-apa. hati. Wes semakin santai kalian aja. guncang kita, semakin semangat kita. Iya. Kayak gitu. Yang penting mah maksud gua selagi nggak nggak rokes ya, maksud gua rokes tuh dengan tanda kutip sampai ngelacak satu pribadi di mana segala macam itu udah aneh sih. Itu udah aneh. Gitu. Jadi makasih banget Dim. Terus Rafki Thank you. ikut ngajak gua kan juga kan, dan teman-teman lainnya yang terlibat seperti Rifardi, terus Dito, Arya yang masih pada sibuk dengan urusannya masing-masing. Kalau Arya di luar kota sih. Ah, Dia jauh. Jadi kalian terus saksikan kita. Oh sama editor juga kan Mas Adam. Iya Mas Adam. Jangan lupa disebut. Pokoknya makasih banget buat tim yang terlibat, baik dulu pernah ikut terlibat di Perspektif. Thank you. Sudah tidak, terima kasih banget. See you guys di episode selanjutnya.